Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Firmansyah dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang bor. Di sini saya akan menjelaskan tentang APD dalam menggunakan bor serta fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu baju. Baju ini digunakan saat menggunakan bor. Kita harus menggunakan baju yang panjang dan tertutup sampai atas sini. Fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh dari bram-bram panas atau serbuk-serbuk panas ketika melakukan bor agar tidak masuk dalam tubuh. Yang kedua yaitu kacamata. Kacamata ini digunakan saat melakukan pengeboran agar mata kita terlindungi dari serbuk-serbuk atau partikel-partikel yang berterbangan saat melakukan pengeboran. Selanjutnya yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan pada saat memegang benda-benda panas ketika melakukan pengeboran. Selanjutnya yaitu sepatu. Sepatu yang digunakan pada saat melakukan pengeboran yaitu sepatu-sepatu kulit atau safety shoes. Sepatu ini berfungsi agar pada saat kita melakukan pengeboran, kaki kita terhindar dari barang-barang atau benda-benda yang jatuh dan menimpa kaki. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azra, ingin menjelaskan tentang apa itu bor dan kegunaannya. Mesin bor tangan merupakan jenis bor yang paling sering kita pakai. Bor tangan ini sendiri memiliki subjenis di dalamnya yang ditentukan oleh ukuran dari mata bornya tersendiri. Kegunaan dari mesin bor ini, mesin bor biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu, mesin bor jenis ini juga digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut pada konstruksi bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajri akan menjelaskan cara melakukan pengeboran. Sebelum untuk pengeboran maka kita harus memasang mata bor terlebih dahulu. Ini adalah mata bor yang ukurannya 4 mm dan ini adalah kunci mata bor untuk memasang mata bor. Pertama, masukkan kunci mata bor ke dalam kepala mata bor seperti ini. Lalu masukkan kunci bor ke dalam lubang yang di kepala bor untuk mengencangkan kunci bor dengan mata bor. Salah jarum jam. Bisa juga kita menggunakan tangan, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan kunci bor. Kalau udah kencang, sudah bisa untuk melakukan pengeboran, dan inilah hasil dari memasang dari mata bor. Oke, selanjutnya kita akan memulai pengeboran. Pertama, siapkan bahan dan alat. Pertama, jangan lupa untuk menyucuk kabel bor ke stop kontak, dan jangan lupa juga menggunakan APD, alat pelindungan diri. Untuk kayunya harus kering dan tidak basah agar mempermudah dalam proses pengeboran. Pada pengeboran, posisi tangan kiri memegang kayu atau bahan dan tangan kanan memegang bor. Setelah itu, targetkan benda yang ingin dilubangkan, lalu tekan pengatur kecepatannya, lalu mulailah kita lubangkan kayu tersebut. Saat pengeboran juga bor harus tegak lurus terhadap benda yang ingin dibor, dan inilah hasil dari pengeboran.
Bella Francisca, NIM 05021281924020. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari bor tangan. Baiklah, akan saya jelaskan ya. Yang ini yaitu mata bor, ini kepala bor, ini drill. Yang ini lubang sirkulasi udaranya. Yang ini saklar utama, ini pengatur arah putaran, ini pengunci saklar, dan ini pegangannya. Lalu ini kabel listriknya. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Adveka Dinova Basar akan peragakan tentang K3 mesin bor. K3 yang pertama yaitu semua pekerja harus menggunakan APD yang lengkap seperti baju kerja, sarung tangan, masker, kacamata, dan yang lainnya. Dan itu harus lengkap demi menjaga perlindungan dari para pekerjanya dari mengurangi dampak istilahnya dari kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi. K3 yang kedua yaitu alat dan bahan. Yaitu pada alat harus dipastikan dalam keadaan yang baik. Yang dapat di tangan saya ini yaitu mesin bor tangan. Mesin bor tangan memiliki kabel yang cukup sedikit panjang untuk menyambungkannya ke sumber tenaganya, yaitu listrik. Nah, kabel ini tidak boleh sampai terlilit karena akan berpotensi bahaya. Selanjutnya yaitu pada keadaan mesin bor itu dapat digunakan dengan baik dan tidak memiliki kecacatan sama sekali atau layak digunakan. Kedua yaitu pada penggunaannya, yaitu pada mata bor. Bor yang digunakan berbeda pada bahan yang berbeda pula, karena mata bor memiliki spesifikasi tertentu. Untuk mata bor yaitu berbeda pada bahannya, yaitu pada bahan kayu, bahan kaca, logam, beton, dan lainnya. Dalam pemasangannya, mata bor harus terpasang dengan benar pada mesin bornya, karena jika tidak terpasang dengan benar maka akan menyebabkan kelonggaran dan akibatnya bor akan menjadi goyang dan perputaran menjadi tidak stabil saat pengeborannya pada satu titik pengeboran. Bor memiliki kecepatan perputaran yang bervariasi tergantung pada jenisnya dan spesifikasinya. Dan perputaran bila terlalu cepat saat menggunakan mata bor tertentu akan menyebabkan kelonggaran. Jadi harus diperhatikan pada kecepatan rotasinya dan jenis mata bor yang digunakan. Pada bahan yang akan digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu agar debu, batu atau kotoran seperti karat dan lainnya tidak mengganggu saat melakukan proses pengeboran, karena itu akan dapat mengakibatkan pergeseran atau getaran yang mengakibatkan titik pengeboran menjadi tidak fokus pada satu titik, mengakibatkan getaran dan akhirnya hasil pengeboran menjadi tidak maksimal atau gagal. Para pekerja yang menggunakan mesin bor harus memiliki pengetahuan dan juga ketelitian dalam menggunakan mesin bor atau alat yang akan digunakan. Juga mereka harus siap dalam menggunakannya. Pengeboran juga harus diperhatikan, karena jika tempatnya terlalu sempit dan banyak barang atau hal-hal yang akan mengganggu saat proses pengeboran, sebaiknya dipindahkan dulu peralatan tersebut ke tempat yang lain, sehingga memiliki tempat yang cukup luas untuk melakukan pengeboran dan tidak terganggu oleh gangguan luar. Melakukan pengeboran, bahan yang akan dibor harus ditempatkan di tempat yang diam. Kalau seperti dinding yang saat dibor akan diam. Namun kepada bahan seperti kayu, logam, kaca, dan lainnya yang lebih kecil, berukuran kecil, harus ditempatkan tempat yang datar dan harus diam, sehingga tidak terjadi getaran. Bahan tidak boleh dibor saat dipegang. Oh iya, sebelum pengeboran itu saat dihidupkan mesin bor, pastikan bahwa perputaran mesin bornya sudah optimal dan stabil. Karena jika terjadi sedikit pergeseran, maka hasil pengeborannya tidak akan akurat dan akan bersedikit bergeser. Matikan mesin bor. Pertama, mesin bor harus dalam keadaan mati, kemudian jangan sentuh bagian aksinya. Setelah itu, kemudian perlahan ketika mesin bor perputaran telah berhenti, maka cabutlah kabel mesin bor tersebut dari kontak, kemudian barulah dapat diganti atau dilepaskan mata bornya.
dan mata bor harus dilepaskan sesudah dari pengeboran ketika mesinnya telah dimatikan dan benar-benar dalam keadaan mati. Ini berlaku juga saat pemasangan, yaitu mesin bor tidak boleh dicolok terlebih dahulu saat pemasangan. Maka pemasangan harus dilakukan sebelum mesin bor diberikan daya atau dicolok pada stop kontak. Saat dilakukan pengeboran, pastikan kembali keadaan mesin bor. Jika mesin bor tidak mengalami kerusakan, cacatan, dan pastikan kembali juga mata bornya telah digunakan sehingga tidak dapat siap digunakan untuk kedepannya. Ini juga berlaku sebelum menggunakan keadaan mesin bor harus dicek terlebih dahulu, karena terjadinya kecacatan tidak hanya berlaku pada sudah pengeboran ataupun sebelum pengeboran. Ketiga dari penjelasan pengeboran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.